Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Bu Pendeta Yulentina akan membawakan berkat hari ini yang akan kita renungkan bersama dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 18 dengan judul Saat Enggak Sejalan. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan Yesus, sampai saat ini kami merasakan tuntunan pemeliharaan Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Walaupun situasi dan kondisi tidak memungkinkan kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai, melindungi, bahkan memberkati kami. Berkati kami semua, ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Demikian bunyinya, kitab Keluaran pasal 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Ibu Bapak kekasih Tuhan. Sambil tema saat enggak sejalan. Harapan dan realita terkadang enggak sejalan. Apa yang sudah dipersiapkan dengan matang, ternyata hasilnya nggak seperti yang kita harapkan. Apa yang diinginkan ternyata tidak bisa terwujud dengan satu kenyataan. Bapak kekasih Tuhan, pernahkah kita mengalami realita seperti ini? Teori dan praktek bisa berbeda. Nah, kalau kita mengalami hal semacam ini, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita memilih untuk berdiam diri dan berhenti mencoba? Apakah kita akan kecewa dan merasa putus asa ketika ini terjadi dalam hidup kita? Atau apakah kita akan kembali bangkit dan menjadi kembali berusaha supaya apa yang kita inginkan itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus sejalan dengan kehendak kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, hidup ini atau hidup kita masih panjang dan akan terus berjalan. Kalau kita cuma fokus sama kegagalan dan berdiam diri saja, itu artinya kita udah melewati kesempatan terbaik yang sebenarnya bisa kita raih dan kita lakukan. Ketika kita mau bangkit dan nggak berlarut-larut dalam kesedihan karena kegagalan di masa lalu. Biasanya kalau orang gagal, dia tidak mau bangkit. Dia merasa ya sudah selesai. Dia tidak mau bangkit kembali dalam menjalani hidup ini karena panjang masih kesempatan dan waktunya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, janji Tuhan akan negeri Kanaan berhasil membangkitkan harapan baru bagi bangsa Israel yang telah beratus-ratus tahun lamanya diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, walau mereka keluar dari Mesir, mereka berjalan dengan sebuah harapan baru. Mendapat negeri yang kaya susu dan madu. Tapi sayang, realita gak berjalan seperti apa yang mereka impikan. Mereka berpikir berjalan itu akan begitu mudah dan singkat. Tapi pada kenyataannya, Tuhan justru punya cara lain, berbeda dengan keinginan mereka. Nah, Tuhan menuntun bangsa itu melalui jalan yang memutar selama 30 tahun. Dan dalam perjalanan itu mereka harus siap berperang setiap saat. Kondisi yang sulit ini membuat bangsa Israel teringat sama Mesir dan ingin kembali ke sana. Padahal, andaikan mereka mau mengalami proses atau tekun dididik dalam realita yang gak enak, mereka pasti akan tumbuh jadi bangsa yang besar dan kuat. Bapak kekasih Tuhan, saat harapan tak terjadi, kita kerap kali merasa sedih dan kecewa. Tapi ingatlah, jangan terlalu lama bersedih. Boleh saja bersedih, tapi kita merenungkan kenapa kita gagal, kenapa kita tidak bisa.
Matahari masih terus bersinar, bumi masih terus berputar, kehidupan masih terus berjalan, artinya masih ada kesempatan buat kita untuk berjalan dan menggapai impian. Kejatuhan, kegagalan, kepenundaan itu sifatnya cuma sementara. Bapak Ibu, kita mesti bangkit dan menjadi bergerak maju. Kegagalan sebenarnya memberikan waktu kita untuk berhenti sejenak, belajar, mengatur strategi, dan kemudian kembali bergerak maju meraih harapan. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, walaupun dari saya katakan dalam tema kita saat gak sejalan, ya, tapi semuanya itu akan membawa arti dan makna dalam hidup kita. Mari Bapak kekasih Tuhan, bagaimana kita bisa bertahan hidup di masa pandemi COVID-19. Tentunya kita berjuang untuk bertahan hidup di masa pandemi ini. Secara aktual dan rohani, hikmat yang kita miliki itu akan membangkitkan semangat kita untuk sejalan dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Walaupun terkadang apa yang menjadi satu keinginan kami tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan dalam kehendak Tuhan, maka hidup kami selalu dimampukan menjalankannya hari-hari ke depan. Terima kasih atas semua yang Kau nyatakan dalam hari-hari hidup kami. Mampukan kami kembali untuk menjalankan hidup kami ke depan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.